Alhamdulillahilladzi amarna bibirril aba. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tawalin na'ma. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khaliqul ardi was sama', syahadatan takunu lana dukhran liyaumil jazaa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh atqal atqiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan ta'shimuna biha min jami'il afati wa anwa'il bala, wa ala alihil kurama wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil liqa. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa birru aba'akum tabirrakum abna'akum. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dua sebab, yaitu sebab hakiki dan sebab zahiri. Sebab hakiki yang menjadikan manusia ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaan Allah. Meskipun terkadang ciptaan itu terwujud melalui tangan manusia, namun pada hakikatnya adalah atas izin atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya manusia, wujudnya di alam semesta ini secara hakikat adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyembah kepada Allah adalah sebuah keniscayaan. Lebih dari itu, seorang muslim hendaknya beribadah bukan sekedar karena menjalankan kewajiban, melainkan juga karena rasa syukur. Sebab karena izin Allah kita manusia diciptakan dan dapat menikmati keindahan alam semesta ini. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, adapun sebab zahiri yang menjadikan manusia ada di alam semesta ini adalah orang tua. Imam Fakhrur Razi dalam kitab Tafsir Kabir jilid 10 halaman 173 menuturkan bahwa annal walada qit'atum minal walidain, sesungguhnya anak adalah bagian atau darah daging orang tua. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban bagi anak, karena orang tua menjadi lantaran keberadaan sang anak di alam semesta ini. Bahkan perintah berbakti kepada orang tua langsung disandingkan dengan perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk tidak menyembah selain Dia dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ayat di atas mengandung dua perintah wajib. Yang pertama, mengagungkan sebab hakiki terwujudnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun caranya adalah dengan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Perintah yang kedua, mencintai dan menyayangi sebab zahiri terciptanya manusia, yaitu kedua orang tua. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Jamaah Jum'ah rahimakumullah, cara berbakti kepada orang tua diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24.
Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir jilid 8 halaman 58 sampai dengan 60 menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung 5 cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, tidak berkata uff sebagaimana firman-Nya fala taqul lahuma uffin. Kata uff secara bahasa dapat diartikan atau hus dalam bahasa Jawa, atau ucapan-ucapan lain yang mengandung unsur penolakan atau pembangkangan kepada orang tua. Segala perintah orang tua wajib dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun terkadang pembangkangan atau penolakan kehendak dilakukan secara halus, tetapi pembangkangan kepada orang tua dalam bentuk kasar maupun halus tidak diperkenankan. Oleh karena itu, berbohong adalah salah satu bentuk pembangkangan kepada orang tua yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, tidak berbicara dengan nada tinggi atau keras. Hal ini sesuai dengan potongan ayat wala tanharhuma. Berbicara dengan nada keras atau tinggi ini seperti memanggil dengan nada yang tinggi atau kencang, membentak dan lain sebagainya. Kalau sekedar berbicara dengan nada tinggi sudah dilarang, apalagi menghujat atau berkata kotor kepada orang tua, tentunya ini lebih dilarang lagi. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun cara berbakti kepada orang tua yang ketiga berdasarkan surat Al-Isra adalah berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, sebagaimana lanjutan ayat tersebut di atas, wa qul lahuma qaulan karima. Pada hakikatnya berbicara sopan dan santun harus dilakukan kepada siapapun, karena berkata sopan dan santun menjadi salah satu indikator kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Maka perintah berkata baik hendaknya dilakukan di hadapan siapapun, baik orang yang lebih muda, orang yang miskin, terlebih lagi kepada orang tua kita. Keempat, bersikap tawadhu atau rendah hati di hadapan orang tua, sebagaimana firman-Nya wahfid jalahuma janaha dzulli minar rahmah. Sikap tawadhu ini dapat ditunjukkan dengan berbagai hal, seperti duduk lebih rendah di hadapan orang tua. Apabila orang tua di hadapan kita berdiri, hendaknya kita di hadapannya lebih rendah atau dengan posisi duduk. Apabila orang tua kita dalam posisi duduk, paling tidak kita dalam posisi yang bersimpuh. Mencium tangan kedua orang tua, menundukkan kepala, dan sikap yang cenderung menunjukkan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan orang tua. Namun perlu diketahui bahwa rasa rendah hati ini bukan karena terpaksa melaksanakan perintah, namun karena benar-benar disertai rasa hormat yang berpadu dengan kasih sayang kepada orang tua. Jamaah Jumat rahimakumullah, kelima adalah dengan mendoakan kedua orang tua. Perintah yang terakhir adalah mendoakan orang tua. Doa ini sebagai wujud pencarian rahmat Allah bagi orang tua. Berdoa untuk orang tua hendaknya dilakukan setiap saat, terutama setelah sholat 5 waktu. Adapun bentuk doa orang tua adalah sebagaimana yang sudah masyhur bagi kita, yaitu Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah Jumat rahimakumullah, 5 hal tersebut adalah bentuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua tatkala orang tua kita masih hidup. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana cara berbuat baik atau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Perlu diketahui bahwasanya birrul walidain tidak dibatasi oleh waktu. Meskipun orang tua sudah meninggal, kewajiban anak untuk berbakti kepada keduanya tetaplah suatu kewajiban. Dikisahkan pada suatu hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di antara para sahabatnya, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Tentu ada 4 hal. Yang pertama, mensolatkan jenazah orang tuanya. Sholat jenazah merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. Apabila ada satu orang yang sudah mensolatkan sebuah jenazah, maka gugurlah kewajiban seluruh umat Islam di wilayah tersebut. Namun termasuk suatu kepayahan bagi seorang anak apabila tidak ikut mensolatkan jenazah orang tuanya, baik secara gaib maupun adaan. Oleh karenanya anak dikatakan berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Bakti yang pertama kali diwujudkan adalah ikut mensolatkan jenazah orang tuanya. Yang kedua, menunaikan janji-janji keduanya. Janji-janji yang selama hidup belum terpenuhi, maka kewajiban seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah menunaikan janji-janji orang tua tersebut yang belum terpenuhi selama masa hidupnya. Yang ketiga, memuliakan, menghormati teman-teman orang tuanya. Terkadang orang tua baik ayah maupun ibu memiliki teman karib sepanjang hidupnya. Kedua orang yang berteman karib selalu berharap pertemanannya mereka akan abadi. Tetapi kematian adalah sebuah keniscayaan yang membuat pertemanan itu terputus. Oleh karena anak yang berbakti akan selalu menghormati dan menyambung kekerabatan dengan teman-teman orang tuanya. Oleh karena itulah perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan perintah menyambung silaturahim. Yang terakhir adalah menyambung tali keluarga dari keduanya, baik dari ayah maupun ibu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, meskipun birrul walidain menjadi kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, namun bukan berarti orang bisa semena-mena memperlakukan anak, karena orang tua juga memiliki kewajiban untuk menghargai seorang anak, atau dengan kata lain disebut dengan takrimul aulad. Rasulullah SAW sebagaimana termaktub dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 3661, Rasulullah SAW bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian semua dan perbaikilah akhlak-akhlaknya. Memuliakan anak tidak selalu dengan memanjakannya. Memanjakan anak tidak berarti, belum tentu disebut sebagai pemuliaan anak. Karena memuliakan anak yang diperintahkan Rasulullah itu relevan, sejalan dengan perintah untuk memperbaiki akhlaknya. Boleh memanjakan anak, boleh menyayangi anak, tetapi tidak boleh mengabaikan pendidikan-pendidikan untuk memperbaiki akhlak-akhlaknya. Bahkan dalam suatu cerita yang masyhur yang sering disampaikan oleh ulama kita, diceritakan bahwa zaman kehidupan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang orang tua bersama anaknya bersilaturahim, mencoba mengadukan perilaku anaknya yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Umar bin Khattab menasihati anak tersebut, tidakkah engkau takut kepada siksa Allah karena engkau telah durhaka kepada orang tuamu? Maka sang anak bertanya, wahai Khalifatur Rasulillah, apakah hanya orang tua yang memiliki kewajiban berbaik? Apakah hanya anak yang memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua? Apakah tidak ada kewajiban seorang tua untuk memperbaiki anaknya? Kemudian Umar bin Khattab berkata, ada. Orang tua memiliki kewajiban yang itu menjadi hak seorang anak. Ada 3 hal. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Yang kedua, mencarikan calon ibu yang baik. Yang ketiga, memberikan pendidikan Al-Quran yang baik. Kalau kita tarik dalam konteks akademik di Unisula ataupun di kampus-kampus lain, mahasiswa sebagai anak kita, anak didik kita, maka kita memiliki kewajiban 3 yang penting bagi mereka. Yang pertama, memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang baik dan santun. Ini sejajar dengan memberikan nama yang baik. Hendaknya memanggil mahasiswa tidak sekedar dengan namanya, tapi diberi depan atau gelaran yang lebih membuat hati seorang mahasiswa itu besar hati. Misalnya dengan memanggil Ananda atau Mas apabila itu mahasiswa, dan Mbak apabila itu mahasiswi. Yang kedua, memberikan atau mencarikan calon ibu yang baik. Ibu adalah sebuah figur madrasah pertama bagi seorang anak. Maka dalam
lingkup universitas ini, kewajiban seorang dosen ataupun tenaga pendidikan adalah memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada mahasiswanya. Karena ibu adalah madrasah yang utama, maka mahasiswa di dalam kampus juga harus mendapatkan madrasah atau pendidikan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan Al-Quran yang baik. Dan alhamdulillah di Unisula dalam hal ini Quran Learning Center LKPI memiliki program pembelajaran Al-Quran mulai tahap membaca sampai dengan kajian tafsir, dan ini dibuka untuk semua sivitas mulai dari mahasiswa sampai dengan dosen, karyawan maupun pimpinan. Maka bagi Bapak Ibu dosen, karyawan ataupun tenaga kependidikan yang memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan Al-Quran kepada mahasiswanya, terlebih dahulu harus belajar pendidikan Al-Quran yang baik. Dan di sini di Unisula membuka pendidikan Al-Quran baik mulai dari membaca sampai dengan kajian tafsir. Apabila kedua kewajiban ini terselenggara, bagaimana seorang anak menghargai orang tuanya, mahasiswa menghargai dosennya, dan dosen serta tenaga kependidikan, tenaga pendidik menghormati mahasiswanya, maka akan terjadi komunikasi atau interaksi sosial dari dua arah yang sangat baik, dan ini nanti akan menciptakan peradaban, interaksi sosial yang sangat indah, interaksi sosial yang penuh dengan sopan santun dan nyaman. Dan inilah peradaban-peradaban Islam yang kelak akan menang mendunia di alam semesta ini. Semoga kita semuanya dapat menjalankan amanah kita. Bagi kita mahasiswa, menjalankan amanah untuk menghormati orang tua dan dosen kita sebagai orang tua di kampus. Begitu juga kita dosen dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menghargai mahasiswa-mahasiswa kita sebagai kewajiban kita sebagai orang tua di kampus ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barum raufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasruddin wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fidani ma dhahara minha wa ma badan an baladina hada khassah wa an sa'iril buldal muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighra. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.